Akhirnya saya sampaikan hal yang sama kepada Richard. Richard, kamu siap backup saya nggak pada saat saya konfirmasi ke Yosua? Apabila dia melawan, kamu siap nembak nggak? Kemudian Richard menjawab, saya siap Bapak. Terdakwa Ferdy Sambo mengakui ada perintah menembak kepada Richard Eliezer jika Yosua melawan. Sita senjata Brigadir Yosua sejak di Magelang, tapi tidak mengamankan pisau milik Kuat Ma'ruf. Terdakwa Ricky Rizal dicecar hakim. Diduga karena asmara dan harta, tersangka membunuh dan memutilasi korban sejak November 2021. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Laporan Khusus yang berisi berita pilihan dari redaksi akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Gracia Adur, inilah Laporan Khusus selengkapnya. Saudara, terdakwa Ferdy Sambo mengakui ada perintah menembak kepada Richard Eliezer jika Yosua melawan. Namun Ferdy Sambo bersikukuh. Peristiwa terhadap Putri Chandrawati di Magelang lebih fatal dari pelecehan. Sementara itu, hakim mencecar terdakwa Ricky Rizal terkait tindakannya menyita senjata Brigadir Yosua sejak di Magelang. Namun, Ricky tidak mengamankan pisau milik terdakwa Kuat Ma'ruf. Ferdy Sambo menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Di persidangan, Sambo mengaku ada perintah menembak kepada Richard Eliezer bila Yosua melawan. Saya waktu itu masih emosi dan marah. Kenapa sampai mereka ini tidak bisa menjaga? Karena saya tugasnya sudah sering mendampingi pimpinan, tapi justru ini terjadi kepada istri saya. Akhirnya saya sampaikan hal yang sama kepada Richard. Richard, kamu siap backup saya nggak pada saat saya konfirmasi ke Yosua? Apabila dia melawan, kamu siap nembak nggak? Kemudian Richard menjawab, saya siap Bapak. Namun Sambo tetap teguh, hanya memberi perintah hajar. Keterangan saya hajar, Chat. Kalaupun itu kemudian dia melakukan penembakan, saya sudah sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab atas perintah yang kemudian hajar kemudian dilakukan penembakan, yang mulia. Bukan, karena ini dikaitkan dengan keterangan saudara sendiri tadi pada saat di lantai 3 di Saguling, saudara mengatakan kamu backup saya kalau dia melawan tembak, kan itu. Nah, tetapi sekarang saudara mengatakan hajar. Ini kalimat ini sangat penting. Menanggapi pernyataan Sambo, jaksa penuntut umum mempertanyakan makna kata hajar sebelum penembakan Yosua di Duren 3. Apa makna hajar menurut Anda pada saat itu? Karena sebelumnya saudara sudah mengatakan kepada Richard, berani nggak tembak Yosua? Saya tidak bisa berpikir waktu itu hajar itu menembak, memukul atau menendang. Saya menyampaikan hajar, Cat, kemudian dia lakukan penembakan. Kalau itu masih diinterpretasikan perintah saya di lantai, permintaan saya di lantai 3 Saguling, saya terima sebagai kesalahan saya. Di persidangan terungkap, Ferdy Sambo menegaskan peristiwa yang dialami Putri Chandrawati di Magelang lebih fatal dari pelecehan. Pada saat tiba, istri saya menghampiri saya di ruang kerja, menyampaikan saya sudah tiba. Saya sampaikan, kamu mau cerita apa? Saya makan dulu, nanti kita bicara di lantai 3. Kemudian saya naik ke lantai 3, istri saya makan. Setelah itu selesai makan, istri saya naik ke ruang lantai 3. Kemudian menceritakanlah kejadian di Magelang yang bukan pelecehan tapi lebih fatal dari itu, yang mulia. Bukan hanya pelecehan, tapi menurut saudara lebih fatal dari itu. Kemudian waktu itu saya emosi, saya marah. Kemudian saya tidak perkirakan bahwa ini akan terjadi sefatal itu. Kalau itu saya diceritakan semalam, pasti saya akan jemput.
Jaksa penuntut umum pun mencecar Sambo terkait kebenaran peristiwa pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati. Bahwa istri saudara yang saudara katakan di persidangan lain lalu dia adalah cinta pertama saudara, kok dibiarkan bersama dengan pemerkosa untuk berdua atau bersama-sama dengan yang lain dalam satu rumah yang sama. Ini saya ingin memperdalam ini, apa yang ada di benak saudara pada saat itu? Saya sudah sampaikan bahwa setelah mendengar penjelasan istri saya itu, saya tidak bisa berpikir yang jernih waktu itu. Sehingga langkah pertama saya harus memanggil ajudan yang bertanggung jawab. Kemudian terkait dengan dia pergi, kemudian merangkat isolasi dengan Yosua kembali, itu saya tidak tahu. Hakim kembali mencecar Sambo karena keterangannya janggal dan berbeda dari terdakwa lain. Salah satunya soal senjata api milik Yosua. Saudara tadi menerangkan bahwa saya menembak dengan senjata yang ada di pinggang Joshua, betul? Demikian yang mulia. Dalam keterangannya Ricky Rizal dan keterangan terdakwa Richard, mereka mengatakan, bahkan Ricky Rizal mengatakan bahwa dari Magelang saya sudah mengamankan senjatanya korban. Tapi kemudian saudara sekarang menerangkan bahwa senjata itu ada di pinggang dari korban pada saat penembakan. Bisa saudara terangkan hal itu? Yang saya ketahui seperti itu yang mulia. Saya tidak mendapatkan informasi bahwa senjata itu sudah diamankan oleh Ricky di Magelang yang mulia. Sebelumnya Senin kemarin terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf menghadapi sidang pemeriksaan terdakwa. Ricky Rizal dicecar hakim terkait tindakannya menyita senjata Brigadir Yosua Huta Barat sejak di Magelang. Hakim pun mencecar Ricky soal siapa saja yang mengetahui senjata Yosua diamankan. Pasalnya, kesaksian Eliezer menggambarkan Verdi Sambo mengetahui senjata Yosua telah dilucuti sebelum eksekusi di Duren 3. Sebagaimana diterangkan di saksi-saksi kemarin bahwa saudara melakukan pengamanan terhadap senjata milik korban adalah karena inisiatif saudara sendiri dan tidak dilakukan atas perintah. Betul yang mulia. Betul. Setelah saudara mengamankan, apakah saudara pernah melaporkan kepada terdakwa Putri maupun kepada terdakwa Verdi Sambo bahwa senjata milik korban sudah saudara amankan? Tidak pernah saya laporkan yang mulia. Tidak pernah saudara laporkan. Jaksa juga mempertanyakan inisiatif Ricky Rizal mengamankan senjata Yosua namun tidak mengamankan pisau milik terdakwa Kuat Maruf. Alasan saudara mengamankan senjata, tadi saudara menerangkan bahwa alasan karena ada keributan dengan Kuat, ya kan? Dan Kuat ada melakukan pengejaran dengan pisau. Ini yang melakukan perbuatan aktif pengancaman justru Kuat. Mengapa saudara tidak mengamankan pisau Kuat pada saat itu? Jadi pada saat pertama mendapat cerita dari Kuat itu pun terus Kuat menyampaikan bahwa saya suruh lihat ibu. Lihat ibu. Akhirnya saya lihat ibu. Setelah saya masuk disampaikan bahwa Joshua, saya tanya ada apa, ibu nggak jawab. Malah mencari Joshua, ya saya carikan. Nah pada saat nyari saya melihat senjata, terus di situ saya baru teringat bahwa apa tadi si Kuat menceritakan bahwa dia sempat mengejar Joshua menggunakan pisau. Barangkali Joshua tidak terima dengan perlakuan dari Kuat, saya amankan. Hakim menegaskan akan menilai patut atau tidaknya tindakan Ricky Rizal menyita senjata Brigadir Yosua. Sementara itu Ricky Rizal kembali menceritakan perintah Verdi Sambo untuk menembak Yosua jika Yosua melawan. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia? Setelah itu saya jawab, saya tidak berani pak, saya tidak kuat mentalnya, seperti itu yang mulia. Artinya terdakwa Verdi Sambo kalau dia melawan, kamu berani tembak dia atau tidak? Kalimatnya begitu? Betul yang mulia. Bukan jadi, hajar? Tidak ada kalimat tapi hajar. Tembak. Ricky Rizal juga menjelaskan bahwa ia melihat Richard Eliezer menembak Yosua sebanyak 3 kali. Namun Ricky mengaku tidak melihat Sambo menembak Yosua.
Ketua Majelis Hakim sempat mempertanyakan alasan Ricky Rizal tak melihat Sambo menembak Yosua karena perhatiannya terpecah mendengar suara ajudan Sambo, Azan Romer. Sebelumnya saudara pernah melihat atau sering melihat orang ditembak? Tidak pernah yang mulia. Tidak pernah. Tidak pernah. Pada saat saudara melihat saudara Richard menembak korban, tentunya saudara terkejut atau shock dong? Iya yang mulia. Betul kan? Iya yang mulia. Tapi saudara masih sempat mendengar suaranya Romer dan mencari, menoleh untuk melihat Romer. Luar biasa dong, artinya lebih bagus, lebih menarik, mencari suaranya Romer ketimbang melihat orang ditembak. Terus waktu saudara dibilang siap di penjara, maksudnya bagaimana? Lah di penjara siapa yang mau Pak lah. Terus? Ya saya nangis pada saat itu. Saudara, hakim kembali menanyakan detik-detik penembakan Yosua kepada terdakwa Kuat Ma'ruf. Kuat juga dicecar jaksa terkait hadiah uang 500 juta rupiah dari Verdi Sambo usai kematian Yosua. Sorotan lainnya, saudara, kasus mutilasi jasad wanita di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi mulai terungkap. Diduga karena persoalan asmara, tersangka Eki Listianto membunuh dan memutilasi korban sejak November 2021. Sementara itu dalam sidang pemeriksaan terdakwa Kuat Ma'ruf, hakim kembali menanyakan detik-detik penembakan Yosua, perintah Sambo kepada Eliezer, hingga posisi Kuat Ma'ruf saat pembunuhan di rumah Duren 3. Siapa duluan yang maju di depan? Seingat saya Joshua. Joshua. Iya. Kalau dilihat di CCTV kan kemarin Joshua itu korban itu kan masih jalan di ujung sebelah sana rumah di luar. Betul yang mulia. Terus bagaimana caranya saudara memanggil? Seingat saya di depan tuh saya ketemunya sama Ricky. Nah, Seingat saya malah sebelahnya Ricky itu ada Yogi. Terus saya bilang, Om panggil Bapak sama Om Joshua gitu. Terus? Ternyata Joshua di depan sana, di depan rumah, dipanggil sama Ricky seingat saya. Terus? Jadi Joshua masuk, saya baru masuk. Jadi di depan Joshua dulu. Seingat saya ya. Saudara mengikuti. Betul. Saudara mengikuti. Pisau saudara di mana? Kalau pisau ada di mobil yang mulia, di tas. Tetap di dalam tas. Betul. Tidak sempat saudara turunkan. Tidak. Oke, kemudian coba ceritakan. Setelah itu? Setelah saya masuk, Joshua lagi dimarahin sama Bapak. Dimarahin bagaimana? Tapi Bapak udah sama Richard pas pada saya masuk. Ya, dimarahin bagaimana? Seingat saya bahasa Bapak itu, kamu kurang ajar sekali sama saya. Kamu tegas sekali sama saya. Terus dia Bapak langsung nengok ke Richard, hajar Cat, ngomong begitu. Hajar Cat? Iya, hajar Cat. Ada 2 kali atau 3 kali bilang begitu. Tapi ditembak waktu itu. Ditembak? Iya. Jarak saudara dengan Richard itu kan tidak terlalu jauh. Enggak, sini sampai situ paling yang mulia. Enggak sampai lah. Dekat sekali kan kami ke sana ngeliatnya kemarin. Kuat Ma'ruf kemudian dicecar jaksa terkait hadiah uang 500 juta rupiah dari Sambo usai kematian Yosua. Wajar nggak saudara itu hanya diminta oleh Verdi Sambo untuk berterima kasih mengantar dari Magelang ke Jakarta dan diberikan uang 500 juta? Lazim nggak itu? Wajar nggak menurut saudara? Tadi udah saya jawab, saya cuma bingung. Saya menanya, lazim, wajar atau tidak? Saya belum pernah. Wajar atau tidak? Bukannya belum pernah. Maaf, ini kan yang mulia, apa yang Anda rasakan? Maaf, pertanyaan jaksa ini pendapat yang mulia, meminta bukan. pendapat. Bentar, saudara Keterangan- penasihat hukum. Lanjutkan. saudara. Keterangan terdakwa adalah apa yang ia lihat, ia rasakan. Lanjutkan, Ini saudara. adalah apa yang ia rasakan. Jadi baca 189 KUHP ya. Enggak, sudah. Apa yang dia Nanti saudara rasakan, punya itu. 189 KUHP baca. Ya. Tadi kan saudara Oke, jaksa kan ini menanyakan minta. lazim atau tidak. Saudara jaksa Itu kan apa, udah penasihat menanyakan hukum, pendapat. Sudah. Saudara penuntut umum lanjutkan Iya, pertanyaan. dijawab saja, sudah diperbolehkan. Penasihat hukum sudah ditolak jawabannya ya. Gimana? Apa tanya lagi? Masih Bu? diulang lagi. Ya udah Iyalah, pelan-pelan. Jadi lupa tadi pada itu sih. Ya, jadi saya tanyakan, wajar atau tidak? Nggak wajar. Nggak wajar ya. Setelah skenario Sambo terbongkar, terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku sempat menangis ketika Sambo menjelaskan ia akan jadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Terus Bapak ngomong ke saya, udah Wat, ceritain aja semuanya.
bohong-bohong itu capewat. Udah ceritain semuanya. Kamu siap ya Wat ya? Saya bilang siap apa Pak? Siap di penjara, kata Pak begitu. Saya nangis pada itu. Udah, lagian kamu juga apa-apa nggak mau cerita sama saya. Kamu di Magelang juga nggak cerita sama saya. Saya nggak jawab, nangis aja waktu itu. Bapak nggak nanya, gimana saya mau cerita dalam hati saya kan gitu Pak. Orang nggak ditanya ya kan? Iya. Terus waktu saudara dibilang siap di penjara, maksudnya bagaimana? Lah di penjara siapa yang mau Pak lah. Terus? Ya saya nangis pada saat itu. Kasus mutilasi jasad seorang perempuan yang ditemukan di wilayah Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai menemukan titik terang. Korban mutilasi tersebut diketahui bernama Angela Hindriati berusia 54 tahun. Polisi pun telah menetapkan Eki Listianto sebagai tersangka pada Selasa pekan lalu. Polisi menduga Eki membunuh dan memutilasi Angela sejak November 2021. Diduga karena persoalan asmara, Eki tega membunuh lalu memutilasi tubuh Angela. Memang sementara dari pengakuan tersangka ini motifnya ya terkait dengan asmara ya. Menurut pengakuannya bahwa pada bulan November ini dia bersangkutan sempat cekcok dengan korban karena terkait dengan hubungan antara tersangka dan korban. Diduga karena takut kejahatannya diketahui orang lain, Eki pun menyimpan jasad Angela di kontrakannya selama 1 tahun lebih. Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Meliala menilai kasus ini berbeda dengan kasus mutilasi pada umumnya. Ia menganalisis ada faktor kejiwaan sebagai alasan tersangka menyimpan jasad mutilasi hingga setahun. Tidak pernah ditemukan ada kasus mutilasi yang kemudian jasadnya disimpan di rumah tersangka. Mengapa demikian? Karena sebetulnya kan esensi daripada mutilasi adalah agar si tersangka tidak usah melarikan diri dengan cara menghilangkan jati diri si korbannya. Saya lalu berpikir bahwa jangan-jangan memang ini orang ada penyakit jiwanya ini, ya, senang atau terbiasa atau apa ya, atau tidak merasa terganggu dengan adanya jasad di seputar lokasi di mana dia berada. Identitas korban terungkap setelah polisi mencocokkan DNA Angela dengan jasad mutilasi. Pada program Nilu di Kompas TV, keluarga korban mengungkap Angela sudah dilaporkan hilang tahun 2019 lalu. Sebelumnya, keluarga Angela sempat mendapat informasi adanya hubungan asmara antara Eki dengan Angela. Keluarga yang menemui Eki mencurigai kebohongan tersangka soal keberadaan Angela. Pertemuan dengan Eki terjadi kapan itu? Sekitar bulan Juli lah kurang 2019. Oke, itu berapa lama setelah Ibu Angela menghilang? Kurang lebih 2 bulan. Sampai kemudian terjadi pertemuan, kenapa? Bagaimana ceritanya itu? Karena sebelumnya kita menyelidiki ke kantor adik saya dan ketemu dengan sahabatnya. Kemudian sahabatnya itu memberikan informasi kalau ada hubungan asmara dengan yang namanya Eki itu. Lalu kemudian dikasih nomor kontaknya. Terus kakak sepupu saya mencoba untuk menghubungi dan mengadakan perjanjian pertemuan. Apa yang dibicarakan waktu itu, Pak? Pada waktu itu beliau hanya mengatakan belum lama sudah tidak pernah ketemu dengan adik saya Angela itu kurang lebih 3-4 bulan. Menurut dari informasi teman-temannya itu beberapa bulan sebelumnya itu dia sudah ketemu dengan adik saya di apartemen. Gitu loh. Apartemen milik adik saya gitu. Tapi dia mengatakan kalau sudah 3-4 bulan nggak ketemu, itu kan suatu kebohongan. Pihak keluarga itu mempertanyakan untuk pajak mobil atau servis mobil aja dia pinjam ke adik saya, bagaimana mungkin dia memiliki uang sekian banyak untuk membayar sebuah apartemen. Secara tunai bahkan. Berbagai kejanggalan ditemukan, Saudara. Polisi terus mendalami kasus mutilasi jasad wanita di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dengan memeriksa intensif tersangka Eki Listianto. Keluarga korban menduga tersangka ingin menguasai harta Angela. Keluarga pun menemukan kejanggalan lain soal peralihan apartemen Angela kepada Eki. Keluarga pun menyimpulkan keinginan menguasai harta menjadi motif Eki membunuh Angela.
kita menanyakan apartemen ini apa benar sudah ada pengalihan pengalihan apartemen. Dia mengatakan benar, katanya sudah ada perjanjian, dan dia juga mengatakan katanya sudah membayar ke adik saya itu Ibu Angela dengan cara tunai, nggak lewat transfer, sebesar 850 juta. Nah, saya mencurigai pihak keluarga itu dari mana ia mendapatkan 850 juta itu untuk membayar apartemen, padahal sebelumnya dia pernah bilang minjam uang kepada adik saya Angela itu untuk bayar pajak mobil. Nah gitu. Terus keduanya sebelumnya lagi itu dia pernah pinjam uang ke adik saya untuk perbaikan mobil. Nah logikanya kita pihak keluarga itu mempertanyakan, untuk pajak mobil atau servis mobil aja dia pinjam ke adik saya, bagaimana mungkin dia memiliki uang sekian banyak untuk membayar sebuah apartemen secara tunai bahkan. Secara tunai bahkan. Kasus mutilasi ini terungkap setelah polisi menerima dan menyelidiki laporan orang hilang atas nama M. Eki Listianto. Eki dilaporkan hilang oleh istrinya sejak 23 Desember 2022. Pada hari tersebut, Eki pamit pergi ke bank menggunakan transportasi online. 6 hari sejak dilaporkan hilang, polisi pun menyelidiki keberadaan Eki hingga bermuara pada sebuah kontrakan di wilayah Kabupaten Bekasi. Polisi yakin Eki tinggal di kontrakan itu setelah menemukan secari kertas yang ditujukan kepada Eki. Penyelidikan ini ternyata mengarahkan polisi menemukan jasad perempuan termutilasi di dalam sebuah kontrakan yang disewa Eki. Menurut kesaksian warga, Dian Ardiansyah mengatakan korban ditemukan terbungkus rapi dalam plastik hitam di dalam 2 box kontainer. Anggota dari Polda menanyakan tentang orang hilang. Tapi info dari polisi katanya tinggalnya di sini, terus datang di kontrakan, buka pintu, nah tahunya di dalam mungkin ada temuan itulah, ya, diindikasikan ada mayat mutilasi. Dini hari 30 Desember, Eki diamankan warga saat hendak pulang bersama seorang perempuan. Awalnya pria berusia 34 tahun tersebut sempat ingin melarikan diri dengan memundurkan mobilnya. Karena curiga, warga pun memberhentikan mobil Eki. Perempuan itu diketahui merupakan pasangan kencan yang baru dikenal Eki dari aplikasi daring. Keduanya pun diserahkan ke pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Gracia Adur, pamit undur diri. Sampai jumpa.